proklamasi gagasan, ide-ide, atau keahlian yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan yang melalui penggunaan simbol, kata-kata, ataupun gambar. Sedangkan komunikasi terapeutik sendiri adalah proses komunikasi yang dilakukan secara sadar dengan tujuan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Berikut adalah tujuan komunikasi. Yang pertama untuk menemukan, yang kedua untuk berhubungan, selanjutnya untuk meyakinkan, yang keempat untuk bermain, yang kelima untuk pertumbuhan serta menjaga harga diri. 5 komponen komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat adalah media, dan terakhir adalah umpan jari. 4 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yaitu terjadinya miskomunikasi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, hambatan fisik, biasanya terjadi karena gangguan cuaca. Yang ketiga adalah hambatan semantik, terjadi karena adanya perbedaan bahasa. Yang terakhir adalah hambatan psikologis, di mana terdapat perbedaan nilai-nilai, harapan, dan pergulatan dalam batin. Sikap perawat terhadap komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah berhadapan, yang kedua mempertahankan kontak mata, yang ketiga adalah membuku kepada klien, yang keempat adalah tetap rileks, dan yang terakhir adalah mempertahankan sikap terbuka. Adapun karakteristik terapeutik yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua empati, yang ketiga hangat, yang keempat berkata jujur, yang kelima bersikap positif, yang keenam tidak membingungkan, dan yang terakhir mampu membaca kacamata dalam klien. Teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik merupakan cara untuk membina hubungan terapeutik di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mendekatkan diri dengan pasien. Mendengar aktif. Mendengar mempunyai arti konsentrasi aktif dan persepsi terhadap pesan orang lain yang menggunakan semua indera. Kemudian mendengar pasif. Mendengar pasif adalah kegiatan mendengar kegiatan nonverbal untuk klien, misalnya dengan kontak mata, menggunakan kepala, dan juga mengikut sertakan secara verbal. Kemudian penerimaan. Jadi maksud menerima dan mendukung informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Penerimaan bukan berarti persetujuan. Menunjukkan penerimaan berarti kesediaan mendengar tanpa menunjukkan kerugian atau ketidaksetujuan. Klarifikasi. Klarifikasi sama dengan validasi, yaitu menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada. Klarifikasi dilakukan apabila pesan yang disampaikan oleh klien jelas bagi perawat dan perawat mencoba memahami situasi yang digambarkan oleh klien. Kemudian focusing. Focusing adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan mengerti. Kemudian observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati klien atau orang lain yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal dan tingkah laku saat verbal dan verbal nyata dan tidak biasa ada pada klien. Kemudian menawarkan informasi. Menyediakan tambahan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan respon lebih lanjut. Beberapa keuntungan dan menawarkan informasi adalah memfasilitasi komunikasi, mendorong pendidikan kesehatan, dan memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Diam, untuk memelihara ketenangan. Diam dilakukan dengan tujuan mengorganisir pemikiran, memproses informasi, menunjukkan bahwa perawat bersedia untuk menunggu respon. Kediaman ini akan bermanfaat pada saat klien mengalami kesulitan untuk membagi persepsinya dengan perawat. Diam tidak dapat dilakukan dalam satu waktu yang lama karena akan mengakibatkan klien menjadi khawatir. Diam dapat juga diartikan sebagai mengerti atau marah. Diam di sini juga menunjukkan kesediaan seseorang untuk menanti orang lain agar punya kesempatan berpikir. Meskipun begitu, diam yang tidak tepat dapat menyebabkan orang lain merasa cemas. Kemudian asertif. Asertif adalah kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai hak orang lain. Kemudian menyimpulkan bahwa poin-poin penting dari diskusi untuk meningkatkan pemahaman, memberi kesempatan untuk
Kemudian, offering sale atau menawarkan diri. Menawarkan diri adalah menyediakan diri Anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Kemudian, offering general gifts ya, atau memberikan untuk umum, mendukung klien untuk meneruskan. Kemudian, giving broad offering. Passing the time in time atau sequence yang artinya penempatan urutan atau waktu. Melakukan kualifikasi antara waktu dan kejadian atau antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Teknik bernilai terapeutik apabila pelawat dapat mengeksplorasi klien dan memahami masalah yang penting. Berikutnya, Edwards description of perception yang artinya mendukung deskripsi dari persepsi. Meminta kepada klien mengungkapkan secara verbal apa yang dirasakan atau diterima. Berikutnya, Edwards cooperation yang artinya mendukung perbandingan. Menanyakan kepada klien mengenai persamaan atau perbedaan. Restarting yang artinya mengulang. Restarting adalah pengulangan pikiran utama yang dideskripsikan klien, steward, dan sanden. Fase komunikasi. Yang pertama, persiapan berinteraksi. Yang kedua, pembukaan atau perkenalan. Yang ketiga, isi rekam kerja. Yang keempat, terminasi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Risma Tiranda, perawat yang akan standby hari ini untuk menjaga Ibu. Apa benar dengan Ibu Nadira Syifa Masira? Benar. Baik Ibu, jadi di sini dari hasil pengecekan dokter, karena benturan yang Ibu alami pada saat kecelakaan, ada kebocoran pada hati Ibu sehingga darah yang ada di hati itu keluar, tetapi keluarnya masih di dalam perut sehingga perlu dilakukan operasi Ibu karena takut darah itu menyumbat pembuluh darah dan akan berakibat fatal. Nah di sini saya akan menyampaikan prosedur terkait sebelum Ibu melakukan operasi. Jadi untuk jam besuk itu untuk pasien yang sebelum operasi, jam besuknya itu ada 2 shift. Yang pertama shift dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian untuk yang shift kedua dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kemudian jika ada keluarga yang ingin membesuk di bawah 12 tahun itu tidak diperbolehkan masuk, tapi bisa menunggu di ruang tunggu ya Bu. Kemudian untuk persiapan pasca operasi, operasinya itu akan dilakukan besok pagi sekitar jam 10. Jadi Ibu diminta untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum melakukan operasi. Kemudian ada beberapa prosedur untuk disampaikan ke keluarga atau kerabat Ibu terkait dengan kondisi Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jadi Ibu udah siap ya buat melakukan operasi? Siap. Ya, terima kasih Bu. Iya. Selamat beristirahat ya Bu. Iya. Terima kasih. Nanti jika Ibu butuh sesuatu bisa panggilkan saya di lantai perawat atau bisa tekan tombol bantuan di sini. Terima kasih Bu. Selamat siang.